Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, mari kita memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau datang hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa satu pujian. Bapa, Kau sungguh baik. Kita katakan Kau Tuhan itu baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus
Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, boleh hadir pada pagi hari ini untuk berkumpul, beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kehadiran kami Tuhan bukan suatu rutinitas kebiasaan kami datang beribadah setiap hari Minggu Tuhan, tetapi kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Bapa, saat hati kami mulai menyembah, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami, memberkati kami, mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Tuhan, sebentar kami serahkan Tuhan ibadah kami, mulai dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan. Tuhan Engkau Tuhan hadir dalam ibadah kami, berdaulatlah Kau Tuhan di acara ibadah kami ini Tuhan. Tuhan Kau pimpinlah ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang belum tiba di tempat ini. Mari Tuhan Kau sertai mereka, Kau antar mereka tiba di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh berkumpul bersama, beribadah bersama Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan tidak lupa berdoa buat hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan, mulai dari para musik, penerima tamu, WL, singer, semuanya Tuhan Yesus yang mengatur Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan Tuhan. Kami tidak dapat sebut satu persatu, terlebih Tuhan hamba-Mu yang membawa firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau pakai kami Tuhan, heran dan ajaib Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami lakukan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Biar kami Tuhan selalu mengucap syukur, agar kami Tuhan bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan acara ibadah kami ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan kemurahan-Nya.
akan membaca ayatnya mas kita. Yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membacakannya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Puji nama Tuhan. Biasanya kita akan mentaburi firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan kembali memuji menyembah Tuhan. Kita bawa satu pujian, aku mengasihimu Yesus. Kita pujikan, kita mengasihi Tuhan. Kita berikan yang terbaik, memuji menyembah Dia. Lewat ucapan di mulut kita, kita mengaku bahwa Yesuslah segala-galanya bagi kita. Haleluya. Kita katakan, aku mengasihimu Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
dia yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Ya seumur hidup kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya sepanjang hidup kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Ajar kami senantiasa berpegang dalam firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelakunya ya Tuhan. Seringkali kami terlena Tuhan oleh dunia ini. Namun satu hal kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Engkau Allah luar biasa. Terima kasih. Biarlah segala pujian, penyembahan kami dan doa kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan Tuhan bagimu. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami di pagi hari ini. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Biarlah lewat firman disampaikan hamba-Mu, kami boleh mengerti dan mengerti Tuhan apa tujuan-Mu Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau bagi kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk pada minggu terakhir bulan Juli. Waktu berlalu dengan begitu cepat, tapi kita selalu setia untuk dinasihati oleh firman. Pada pagi hari ini, balik firman Tuhan mengingatkan kita, gereja Tuhan, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yesus berjanji dalam firman-Nya, dan janji itu ya serta amin, pasti akan digenapi, bahwa Dia akan datang kembali untuk kita mempelai Kristus, gereja Tuhan yang siap tanpa cacat kemurut dan dalam keadaan kudus. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai mempelai Kristus, sikap kita sebagai orang percaya dalam menantikan penggenapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita mau buka dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita buka dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-27.
Injil Matius pasal 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya juga akan membacakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Begitu banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan yang menyatakan tentang hal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini cukup menggambarkan tentang keadaan tersebut, tentang bagaimana Tuhan, yaitu Yesus, dia akan datang kembali untuk menjemput kita orang percaya. Yang pertama kita dapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, bahwa Tuhan pergi ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Tapi dia juga akan datang kembali dan membawa saudara dan saya, gereja Tuhan, mempelai Kristus yang kudus dan berkenan itu, dibawa ke tempat di mana dia berada. Karena Tuhan katakan, di mana aku berada, aku ingin juga engkau berada, yaitu di dalam kerajaan surga. Untuk itulah dia akan datang kembali. Dia tidak naik ke surga dan berdiam diri, tapi dia katakan, aku akan kembali membawa kita supaya di mana Tuhan Yesus berada, di sana pun gereja Tuhan ada bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua juga dalam Matius 16 ayatnya yang ke-27. Dikatakan sebab anak manusia, yaitu siapa? Yesus. Dia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Pada waktu kedatangan Tuhan yang pertama kali, Allah yang menjelma sebagai manusia, yaitu yang kita kenal sebagai Yesus Kristus Tuhan. Dia datang dalam kesederhanaan, dilahirkan di kandang domba. Tempat tidurnya adalah palungan, tempat makanan ternak. Tapi lihatlah dalam Injil Matius 16 ayat 27, pada kedatangannya yang kedua kali, anak manusia yaitu Yesus Kristus Tuhan, dia akan datang dalam kemuliaan Bapanya dan akan diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Tidak sampai di situ, diingatkan juga bahwa Tuhan bukan saja hanya sekedar datang untuk menjemput gereja Tuhan, mempelai Kristus, tetapi dia juga mengingatkan, memperingatkan
bahwa kedatangannya juga akan mengadakan pembalasan bagi setiap orang menurut apa yang kita buat selama di dunia ini. Nah, sebabnya ya firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan hidup ini. Memang kita sudah diselamatkan, tetapi keselamatan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita tabur, itu satu kali kelak kita akan tuai. Jadi jalanilah hidup ini dengan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan, dengan hikmat, dengan hati yang bijaksana. Terutama saudara dan saya yang hidup di hari-hari terakhir, di mana Efesus mencatat bahwa ini adalah hari-hari yang jahat. Penuhlah dengan Roh Kudus, jangan penuh dengan anggur yang memabukkan, yang membuat kita hidup dalam hawa nafsu dan dosa. Karena kedatangan Tuhan sesungguhnya juga selain membawa gereja Tuhan ke tempat di mana Dia tinggal, itu juga memperingatkan bahwa Dia datang untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam Kisah Para Rasul juga dicatat bahwa ketika Yesus naik ke surga, maka Dia juga akan turun. Dia naik, tetapi Dia juga akan turun. Dia akan kembali dengan cara yang sama. Dia turun dari surga, bukan lagi dalam bentuk bayi mungil dalam palungan. Dia turun di dalam kemuliaannya dengan diiringi bala tentara surga. Dia anak manusia Yesus Kristus akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan kemuliaannya. Dalam Lukas 21 ayat 27, dikatakan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dan dalam Wahyu 1:7 juga dinyatakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada waktu Dia datang yang kedua kalinya, kita mau lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Dan inilah yang terjadi ketika Yesus datang. Salah satunya adalah dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain diiringi oleh malaikat-malaikatnya, Dia turun dalam kemuliaannya, Tuhan juga akan turun dalam kuasanya yang dahsyat, diiringi oleh sangkakala. Dan yang terjadi pada waktu itu, orang-orang percaya yang setia sampai akhir
yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Mereka yang mati dalam Kristus. Dalam Wahyu dicatat, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka memang secara ragawi, secara jasmani, tubuh mereka binasa. Tetapi Wahyu mencatat, mereka beristirahat dari segala jerih lelah. Oleh sebabnya ketika Tuhan datang, mereka terlebih dahulu bangkit. Oleh sebab itu Wahyu catat, berbahagia yang mati dalam Kristus. Mati di dalam Kristus ya Bapak Ibu, dalam keadaan benar di hadapan Tuhan, catat ini. Dan dalam keadaan setia, iman sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan lupakan itu. Mereka terlebih dahulu bangkit. Dan sesudah itu ayat 17, kita yang masih hidup sampai pada kedatangan Tuhan, yang masih tinggal, akan diangkat. Dan disebut rapture, ya, pengangkatan. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang sudah terlebih dahulu mati di dalam Kristus, yang mati dalam kesetiaan, dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan mereka, ya, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tadi tema adalah sikap orang percaya dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terlebih dahulu saya paparkan ini, ya, untuk kita bayangkan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, waktu untuk kapannya tentang kedatangan Yesus itu tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk Yesus sendiri, hanya Bapa. Matius 24. Mereka ini kan Trinitas, Tritunggal. Satu, tetapi ada tiga di dalamnya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Masalah tentang waktu kedatangan Yesus, Anak sendiri pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, masalah inilah yang menyebabkan kita harus berjaga-jaga. Sikap kita salah satu harus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Yesus datang sesungguhnya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Inilah letak masalahnya, sehingga kita gereja Tuhan harus memiliki sikap. Yang pertama adalah sikap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, supaya ya ketika Tuhan datang itu tidak menjadi suatu jerat bagi kita. Aduh, kita dalam keadaan tidak siap sedia. Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sampai diumpamakan seperti
Anda tahu, ya tentu berjaga-jaga. Masalahnya tidak ada seorang pun yang tahu hal kedatangan Tuhan, kapan waktunya. Itulah sebabnya diingatkan sikap kita sebagai orang percaya dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, mesti berjaga-jaga. Pada waktu kita berjaga-jaga, itu menunjukkan bahwa kita siap, kita sedia. Itulah sebabnya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari apa, Bapak Ibu? Jaga hati kita. Lukas 21, mari kita lihat. Yang pertama, jaga hati kita. Karena dari situlah segalanya keluar. Amsal mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, dari situlah nampak segala sesuatu. Hati diibaratkan sebagai sumber kehidupan. Yang pertama, jagalah hati kita supaya apa? Lukas pasalnya yang ke-21, Lukas 21 ayatnya yang ke-34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Yang pertama, ya, karena itu berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan waktunya tepat Tuhan datang. Berjaga dalam hal apa, Ibu Lisa? Berjaga-jaga dari dirimu itu adalah hati ini. Hati ini jangan dipenuhi dengan hal-hal yang firman Tuhan sudah sampaikan. Hidup hanya untuk memuaskan ego kita, memuaskan kedagingan kita. Yang digambarkan, jangan syarat hatimu hanya untuk pesta, mabuk-mabuk akan perkara-perkara kepentingan duniawi ini. Jangan. Jaga hatimu supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak Ibu bayangkan misalnya seekor hewan kena jerat, itulah ya, kalau tidak berjaga-jaga, bersiap sedia. Berjaga-jaga yang disertai dengan apa? Berdoa. Kenapa saya seringkali ayo jemaat berdoa? Saya sampai bingung, saya suka renung-renung di rumah karena saya tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan susah banget sih ya? Ini saya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berpikir apa tentang saya terserah, ini hati saya. Kenapa sih ya? Ada apa dengan jemaat Kasih di Pajak? Rasa berat untuk melangkah. Untuk bersekutu, intimasi yang kita kenal, untuk berdoa. Apa ada hal-hal yang memberatkan? Saya bertanya, apa takut disuruh berdoa? Atau saya juga sempat berpikir, apa ada dosa-dosa yang membuat
mereka itu jadi sulit. Mereka masih terikat akan sesuatu sehingga merasa tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Sampai pikiran saya begitu. Atau sudah terlalu capekkah, lelahkah badan ini sehingga tidak sanggup lagi untuk berdoa. Dan banyak lagi pikiran saya, mohon maaf ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita yang sudah hidup di akhir zaman, mata kita sudah lihat, telinga kita sudah dengar keberadaan dunia di hari-hari ini. Jangan pura-pura tidak tahu, acuh tidak acuh. Bapak Ibu, dengarlah firman Tuhan. Kita ini berjaga-jaga disertai dengan berdoa. Karena apa? Dengan berdoalah saudara dan saya, dikatakan oleh firman, kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Firman Tuhan tidak katakan dengan akal budimu, dengan kekayaanmu, dengan kekuatanmu, dengan kepintaranmu, dengan reputasimu, dengan harga dirimu, engkau akan luput dari segala yang akan terjadi sebelum Tuhan datang. Tidak, tapi dengan siap sedia menjaga hati kita dari segala pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi yang disertai dengan berdoa. Bangun intimasi, bangun gereja Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan, karena di dalamnya engkau memperoleh kekuatan untuk engkau luput. Apa tuh luput? Untuk engkau terlepas dari jerat yang tiba-tiba akan datang menimpa seluruh penduduk bumi ini. Di dalam berdoalah kamu beroleh kekuatan. Melalui berdoalah kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Karena apa? Waktu kita berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, seperti HP itu dicas, sumbernya yaitu Tuhan. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan, mengalir. Ada connect ketika kita membangun hubungan intimasi di dalam berdoa. Kalau kita lepas, tidak connect, dari mana sumber kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ada hal-hal yang belum diselesaikan sehingga sulit untuk berdoa. Saya sudah tidak tahu lagi ya Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan menasihati kita ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Titus 2 ayat 11. Ini kitab jarang dibuka ya, kitab Titus. Titus itu setelah Timotius. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mewujudkan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkan orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Menjaga hati kita dari segala pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Apalagi kita yang sudah diselamatkan. Jangan lagi kembali diperbudak. Kita ini sudah orang-orang yang merdeka oleh pengorbanan
kita dari segala kejahatan. Dia sudah menguduskan bagi dirinya yaitu suatu umat, yaitu saya dan saudara. Jangan lagi ya kita hidup dalam kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi, hawa nafsu, pesta pora, kemabukan. Jangan pada waktu kita sedang menanti-nantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Maksudnya pada waktu kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tinggalkan segala kefasikan. Orang fasik itu orang yang kenal, tahu Tuhan, tapi masih hidup dalam berbagai dosa dan kejahatan. Tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Apa yang Tuhan mau? Marilah kita, dikatakan ayat 12, hidup bijaksana. Efesus mencatat, hiduplah bijaksana, miliki hati yang bijaksana dalam menjalani hari-hari yang jahat ini. Marilah kita hidup adil. Seringkali Bapak Ibu kita ini tidak adil kepada Tuhan. Kita sangat-sangat tidak adil. Kita bersikap tidak adil kepada Tuhan. Tuhan hanya diberi sisa-sisanya. Tuhan hanya diberi sedikit waktu. Sementara untuk keinginan pemuasan diri sendiri, keegoan kita, begitu banyak kita beri fasilitas. Itu dari sisi Tuhan kita seringkali tidak bersikap adil terhadap Tuhan. Terlalu banyak waktu kita buang untuk memuaskan keinginan diri sendiri, tapi kita terlalu pelit untuk memberi waktu kepada Tuhan. Terlalu banyak kita memuaskan diri, menghambur-hamburkan uang untuk menyenangkan diri, tapi kita terlalu pelit untuk berkorban bagi Tuhan. Terlalu, saya katakan, kalkulator, hitung-hitungan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak hitung-hitungan. Katakan tadi firman, Dia memberikan hidupnya, menguduskan saya dan saudara. Apa yang Tuhan mau? Selain bijaksana, adil. Perhatikan Bapak Ibu ya, kalau secara vertikal yaitu kita adil, bersikap adil terhadap Tuhan, saya yakin horizontal terhadap sesamamu, engkau juga akan bersikap adil. Ini kuncinya. Kalau engkau adil sama Tuhan dalam waktu, dalam hal korban, dalam hal apapun, secara langsung terhadap sesamamu, engkau juga akan mampu bersikap adil. Ya. Jangan menuntut keadilan dari manusia kalau engkau belum bisa bersikap adil terhadap Tuhan. Yang selanjutnya, hiduplah beribadah di dalam dunia sekarang ini selama masih hidup. Karena firman Tuhan katakan di dunia orang mati itu tidak dapat mengucap syukur. Nanti baca dalam firman Tuhan, cari dalam perjanjian lama, Yesaya atau apa ya, tidak ada dalam dunia orang mati orang mengucap syukur. Kecuali nanti mereka mengalami pengangkatan bersama-sama dengan Tuhan surga setiap waktu menyembah. Nah, dikatakan selama hidup mari beribadah. Itu sepanjang lebar Bapak Ibu introspeksi diri saja termasuk saya. Kenapa kita membuang-buang kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan? Kenapa kita menganggap sepele hal beribadah? Introspeksi masing-masing termasuk saya.
Dalam hal berjaga-jaga yang selanjutnya, berjaga-jaga itu jangan tidur, ya Bapak Ibu Saudara, jangan tidur. Mari kita periksa apakah di hari-hari belakangan ini kita mulai tertidur secara rohani. Karena kita ada berada di comfort zone, ada di zona nyaman. Seharusnya kita bersyukur ada dalam pemeliharaan Tuhan, sementara di belahan dunia lain orang untuk mendapatkan segayung air bersih kesulitan. Jangan keadaan yang nyaman itu membuat akhirnya rohani kita tertidur. Tuhan sudah berkati saya, semua dipenuhi oleh Tuhan, anak-anak saya berhasil dan lain sebagainya, karir saya naik. Jangan membuat kita tertidur secara rohani. 1 Tesalonika 5 mulai. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, hati-hati, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur. Jangan kita tidur. Jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga, kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sadar kita ini gereja Tuhan. Sadar, siap-siap. Walaupun mungkin dikatakan semuanya damai, semuanya aman, semuanya terlengkapi. Itu yang tadi saya katakan comfort zone. Hati-hati dengan zona nyaman, karena dikatakan maka mereka tiba-tiba ditimpa. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan, menjadi suatu jerat, tidak ada dalam keadaan siap sedia. Saudara dan saya gereja Tuhan, kita ini anak-anak terang, anak-anak siang. Baiklah kita jangan tidur seperti orang lain. Iblis memang senang dia. Aduh, enak banget, angin sepoi-sepoi. Bukan secara jasmani, tidur jasmani perlu. Yang berbahaya dan tertidur secara rohani cukup puas dengan datang 1 kali dalam seminggu, sudah merasa cukup. Kerohanian cukup. Jangan cukup. Tapi responi, saya sering bilang, harus kegerakan Tuhan itu diresponi. Masuklah di dalam arusnya. Yeskiel ucapan sampai kita tenggelam bayangan pekerjaan Roh Kudus di hari-hari ini, dari mata kaki terus sampai kita berenang. Nah, itu Tuhan mau, jangan merasa cukup. Akhirnya ternyata
hina bobokkan dan tertidur. Jangan sampai tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan. Karena itu bukan keinginan Tuhan. Dicatat, keinginan Tuhan adalah kita itu tidak ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang siang, anak-anak terang, sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Dengan kata lain, kenakan selengkap senjata Allah. Karena peperangan kita di hari-hari ini gereja Tuhan bukan perang melawan secara fisik, tetapi roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa yang sedang melancarkan panah-panahnya. Nah, buat ribut satu sama lain, buat perpecahan dalam gereja Tuhan, buat hati menjadi dengki, buat hati menjadi pahit, dan lain-lain sebagainya. Kenakan, sadar, dengan siap sedia seperti seorang prajurit, berbaju jirakan iman, kasih, pengharapan keselamatan. Jangan lupa Efesus 6 juga berdoa. Efesus 6 ayat 14 sampai 16. Selanjutnya kita harus berjaga-jaga terhadap apa? Ketamakan, serakah, ya, keserakahan, ketamakan. Lukas 12. Lukas 12. Saya males kalau ibu bisa khotbah. Keras, sakit hati saya. Maafkan saya Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya ada juga tema lain, tetapi terus menerus sampaikan. Harusnya ada bagianku adalah Tuhan, tapi harus ini yang disampaikan. Berjaga-jaga terhadap ketamakan. Lukas 12 ayat 15 mulai. Katanya lagi kepada mereka, Lukas 12 mulai ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepadamu, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Ini saya katakan juga termasuk zona nyaman. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, supaya kedatangan Tuhan tidak menjadi jerat, kita tidak siap, kita harus memiliki sikap hati yang benar, terutama terhadap uang, terhadap kebendaan, terhadap harta. Karena apa? Waspadalah. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan yang dapat membuat orang menyimpang dari iman. Mengapa banyak orang terhilang? Mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Mengapa banyak orang menyangkali salib Kristus? Firman dengan jelas mencatat orang menyimpang dari iman karena mereka cinta akan uang. Dasarnya apa? Tamak, serakah. Sebabnya berjaga-jaga terhadap ketamakan. 1 Timotius 6 ayat 10. Bagaimana dia
kita akan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Karena hatinya sudah syarat dengan uang, sampai-sampai menjual iman, sampai-sampai meninggalkan Yesus. 1 Timotius 6 ayat 10. Sebabnya miliki sikap hati yang benar terhadap kebendaan, miliki sikap hati yang benar terhadap harta, miliki sikap hati yang benar terhadap kekayaan. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Mulai ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dan berbagai-bagai duka. Miliki sikap hati yang benar terhadap uang, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam ketawakan dan kesalahan. Tidak salah, sangat-sangat tidak salah diberkati oleh Tuhan. Bukankah Dia datang untuk memberi kelimpahan? Yohanes mencatat Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang berlimpah. Yang menjadi masalah bagaimana respon kita terhadap keberkatan itu. Dulu sebelum diberkati oleh Tuhan, sedemikian mengasihi Tuhan, sedemikian berkorban bagi Tuhan dan pekerjaannya. Tapi semakin diberkati, saya ingat waktu doa pagi dalam keluarga si Tepu, ibu senior menyampaikan hal ini. Jangan membuat kita lupa diri. Karena waktu kita mencintai uang sedemikian, itu akan membuat kita dapat menyimpang dari iman. Karena cinta akan uang itu akan dari segala kejahatan. Memiliki uang diberkati tidak salah, tapi kalau sudah mulai jatuh cinta dan mencintai uang, harta benda menjadi suatu berhala itu sesuatu yang lebih daripada Tuhan dalam hidup ini. Nah, itu yang menjadi masalah. Ingat peristiwa orang Israel. Katakan mereka melupakan Tuhan. Bahkan mereka berkatakan, apa yang kami miliki, kekayaan ini, rumah yang baik, sandang, pangan, papan, itu semua karena kerja keras kami. Mereka lupa itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan mau waktu kita diberkati adalah kita memanage dengan baik seturut dengan firman. Jangan hati kita menjadi tamak. Ini punyaku, hasil kerja kerasku. Apa kepentinganmu di dalamnya? Jangan, Bapak Ibu. Ya, jangan. Yang terakhir, nanti sesi 2 dilanjut, masih ada banyak. Yang terakhir, berjagalah terhadap ajaran sesat. Banyak sekali pengajaran sesat di hari-hari ini. Memang iblis dalam di segala sesuatunya. Dia tidak ingin kita hidup dalam kebenaran. Banyak orang disesatkan supaya jadi bolo, jadi balanya iblis. Ya, supaya kita terhilang selama-lamanya. Sebab itu umat Tuhan, sikap kita dalam menanti-nantikan Tuhan adalah berjaga-jaga terhadap ajaran sesat. Mari kita buka dalam 2 Timotius bagian terakhir di sesi 1, 2 Timotius 4. Mulai ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran.
Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, ini di hari-hari terakhir ini terjadi. Orang lebih senang ya mendengarkan hal-hal yang enak di telinganya. Yang mungkin bisa terbawa yang isinya selalu berkat. Ada teologi kemakmuran. Oh, itu Tuhan tidak akan pernah mengalami penderitaan saya, tidak ada, itu ditiadakan. Diberkati, makmur. Malah sampai lupa diri. Itu salah satu contohnya ya, teologi kemakmuran. Mereka tidak suka lagi menerima ajaran sehat. Yang sesuatu yang sehat itu biasanya tidak enak ya. Masuk makanan yang sehat itu tidak enak. Pahit kulisa padahal sehat. Yang tidak sehat itu lezat secara tubuh. Termasuk dalam hal rohanian. Orang lebih suka hal-hal yang enak, tidak suka hal-hal yang pahit, yang menyakitkan, yang mengulik-ulik seperti pedang bermata dua, menusuk-nusuk. Tidak suka. Orang lebih senang di hari-hari kumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka supaya mereka terpuaskan hanya pada batas telinga saja, tetapi tidak mengoreksi dan membangun roh mereka untuk berkenan kepada Tuhan. Bahkan yang lebih parah, telinga mereka tuh waktu mendengar kebenaran yang sehat, kebenaran yang benar yang sesungguhnya dipalingkan ogah, menolak. Nah, itu yang bahaya, Bapak Saudara. Tapi kita harus hati-hati terhadap ajaran sehat hari-hari ini. Banyak ajaran yang kelihatannya benar, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa rambunya? Rambu-rambunya. Ingat saja, kalau engkau berhadapan dengan pengajaran-pengajaran, ingat saja kamu akan mengenal mereka dari buahnya, dari buah-buah kehidupannya. Itu salah satu yang Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ada itu dalam Matius 7 ayat 17 sampai 18 sampai 20. Yang pertama, ingat dari buah-buah mereka, orang-orang yang mengajar. Apa yang terrefleksi dari hidup mereka, buah-buah hidup yang mereka hasilkan. Yang selanjutnya, supaya kita tidak mudah terombang-ambing, kita itu harus berakar kuat di dalam pengajaran firman. Kita harus mencintai firman. Saudara dan saya harus bergaul kait dengan firman. Cintai firman, renungkan firman, baca firman, perkatakan firman. Dan yang terakhir, Yakobus catat, jadi pelaku firman supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Saya yakin waktu kita punya tekad kuat untuk cintai firman, ada kita tidak mengerti, tetapi Roh Kudus memberikan iluminasi, pencerahan. Bukan Bapak Ibu saja, kadang-kadang saya juga tidak mengerti apa yang Tuhan maksud dalam perkataannya, tapi berdoalah. Saya percaya Roh Kudus membukakan, memberikan pencerahan. Oh, ini toh yang Tuhan maksud. Yang pertama, langkahmu mau cintai firman, baca, renungkan, perkatakan, lakukanlah. Maka saudara dapat membedakan manakah pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman, karena Roh Kudus itu membawa saudara, mengajari saudara dan masuk di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri, maka berjaga-jagalah, jagalah hatimu, ya. Dari segala keinginan duniawi, jangan tidur, tinggalkan perbuatan kegelapan, jagalah hatimu dari segala kekenaan, serahkan, jagalah kita dari segala pengajaran yang sesat. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Terima kasih buat firman pada siang hari ini yang boleh memberkati setiap iman kami. Biarlah firman boleh kami tahu Tuhan dalam setiap hati dan pikiran kami, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah lebat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. Kami boleh menjadi alatmu. Kami boleh menjadi para pelayan-pelayan Tuhan. Kami boleh mengambil setiap apa yang Tuhan mau rancangkan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh kami pergunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh sangat baik buat kami. Biarlah setiap puji dan penyembahan kami, hati kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Engkau ya Yesus. Bukan hanya karena Engkau baik Tuhan, bukan karena Engkau telah memberkati kami, tapi kami mau memuji dan memuliakan Engkau karena memang Tuhan Allah yang pantas disembah. Karena Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang senantiasa menguatkan hati dan iman kami, agar kami senantiasa tertuju kepadamu saja ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, dalam segala aspek hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat sidang tempat ini, berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati setiap kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mengenal Engkau lebih lagi, sehingga kami senantiasa memelihara iman dan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami mau memberikan persembahan kami Bapa, besar kecil persembahan kami. Kau tidak melihat apa yang kami persembahkan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Kau melihat hati kami, ketulusan kami, keikhlasan hati kami. Ketika Kau yang memberi, biarlah boleh tangan-tangan ini boleh menjadi berkat juga untuk orang lain di sekitar kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian nama-Mu Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan Kami memberi yang terbaik bagi-Mu. Haleluya, amin. Bersama hidup dalam berkorban dan hadapan Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus.
ibadah hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Di tempat ini ada ibadah pria wanita jam 5 sore. Kemudian minggunya ibadah raya yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Jangan biasakan tinggalkan jam-jam ibadah, terutama dalam memperingati ya pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Kristus lewat perjamuannya yang kudus. Untuk pelayan-pelayan yang dipercayakan untuk melayani Tuhan ada di warta jemaat. Pada Rabu juga di tempat ini ada doa, persekutuan doa. Kecuali ada info bisa pindah hari Kamis atau hari lainnya akan disampaikan melalui WA grup. Bapak Siregar, diakonnya ada di warta jemaat juga, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus setelah selesai ibadah kedua akan diadakan ibadah penghiburan ya di rumah di Devi, karena Tuhan sudah memanggil kekasih hatinya yang setia, yaitu Ibu Kiswanti ya. Setelah ibadah sesi kedua, jika tidak ada teman-teman lain, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran. Nanti dengan hormat Bapak Gembala menutup dengan doa sekaligus doa berkat. Memang hari-hari yang akan kami lalui akan selalu berat, tapi kami percaya ada seorang pribadi yang selalu menolong dan hidup kami. Dan kami percaya pribadi itu dalam nama Yesus Tuhan akan selalu buka jalan, memberikan kami kelegaan bila juga dalam kelemahan tubuh. Kami percaya dengan janji firman Tuhan, bila Yesus yang boleh menyembuhkan setiap kelemahan dan sakit kami.
Allah Roh Kudus yang akan menjadi sumber penghiburan dalam hati kami yang mengalami susah, mengalami duka cita, sehingga sukacita itu boleh melimpah karena Roh Kudus yang ada dalam hati dan kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih. Dan kami berserahkan setiap pergumulan apapun itu ya Tuhan, masa depan kami pada Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang. Berkati semua hamba Tuhan yang sudah layani dengan saudara kami, dekat melimpah akan ada selalu dalam Tuhan. Kami mengakhiri ibadah pertama, sesi pertama, kami akan pulang. Tuhan serta kami sampai kepada yang selamat. Kami percaya hari-hari datang kami mau tetap setia dalam kami bersekutu beribadah pada Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan lindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Segala kasihan Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Bapa.